Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Marta Puspita, NIM 860141562 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan mempraktikkan rencana pembelajaran mata pelajaran IPAS materi mengenal makhluk hidup dan benda tak hidup untuk fase A kelas 2 SD. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, hendaklah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan melakukan presensi. Apakah hari ini hadir semua? Alhamdulillah hari ini hadir semua. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Lihat Kebunku secara bersama-sama. Baik, terima kasih, kalian hebat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sekarang Ibu mau menunjukkan kalian tentang dua benda. Yang pertama ada tumbuhan, dan yang kedua ada pensil. Kira-kira dari kedua benda ini, manakah yang termasuk makhluk hidup? Ya, betul, yaitu tumbuhan. Dan pensil ini berarti termasuk apa? Ya, betul. Pensil ini termasuk benda tak hidup. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mengenal makhluk hidup dan benda tak hidup. Apakah kalian sudah paham tentang makhluk hidup dan benda tak hidup? Baik, belum ya? Untuk saat ini Ibu akan menjelaskan apa sih makhluk hidup itu dan apa sih benda tak hidup itu. Jadi, makhluk hidup itu adalah segala sesuatu yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Seperti halnya yang pertama, bernafas, berkembang biak, tumbuh, bergerak, dan beradaptasi. Contoh dari makhluk hidup sendiri itu adalah yang pertama ada manusia, yang kedua ada hewan, yang ketiga ada tumbuhan. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah benda tak hidup. Jadi, benda tak hidup itu adalah segala sesuatu yang tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Seperti halnya pensil tadi yang sudah Ibu tunjukkan, ada batu, ada kelereng, ada meja, ada tas, ada baju. Nah, semua benda tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, seperti halnya bernafas, tumbuh, dan berkembang biak. Baik, di sini Ibu akan menunjukkan kepada kalian video animasi mengenai makhluk hidup dan benda tak hidup. Mohon disimak dengan seksama ya anak-anak. Hidup atau tak hidup? Benda matahari ini makhluk hidup atau benda tak hidup? Tentu saja makhluk hidup. Bunga matahari ini termasuk ke dalam tumbuhan. Tumbuhan disebut makhluk hidup karena tumbuhan bisa bernapas, meskipun caranya tidak sama seperti hewan dan manusia. Selain itu, untuk bisa tumbuh besar dari yang awalnya berbentuk biji, tumbuhan juga membutuhkan cahaya matahari, air, dan Nah, dari video yang telah Ibu tunjukkan tadi, apakah kalian bisa memahami tentang isi video tersebut? Oke, kalian hebat bisa memahami materi tentang mengenal makhluk hidup dan benda tak hidup. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, di sini Ibu mempunyai poster tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa saja sih ciri-ciri dari makhluk hidup itu. Nah, yang pertama itu ada bernafas. Yang kedua ada membutuhkan makanan. Untuk manusia yaitu membutuhkan makanan pokok seperti halnya nasi.
Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, ada tumbuh. Tumbuh itu dari kecil ke besar, dari muda ke tua. Yang kelima, yaitu berkembang biak, yaitu ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Yang keenam, yaitu peka terhadap rangsangan. Yang ketujuh, yaitu mengeluarkan zat sisa. Untuk manusia, yaitu mengeluarkan tinja. Yang kedelapan, ada beradaptasi. Beradaptasi itu adalah proses menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kesembilan, yaitu mengalami daur hidup. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah anak-anak sekalian bisa memahami? Bisa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, di sini Ibu mempunyai kartu bergambar tentang apa saja sih yang termasuk makhluk hidup dan apa saja yang termasuk benda tak hidup. Nah, yang pertama yaitu ada makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada kucing, ada pohon mangga, ada manusia, ada ikan, ada kupu-kupu, ada jamur, dan masih banyak lagi. Untuk benda tak hidup, di sini ada batu, ada mobil, ada buku, ada pensil, ada air, dan ada awan. Bisa dipahami? Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Coba lihat samping kanan kiri, depan belakangnya. Di situ ada beberapa benda. Nah, benda tersebut ada yang termasuk makhluk hidup dan ada yang termasuk benda tak hidup. Setelah kalian mengamati lingkungan sekitar, sekarang Ibu mau bertanya, benda apa saja yang termasuk benda tak hidup? Yang bisa menjawab bisa angkat tangan. Siapa yang mau menjawab? Ayo. Iya, Mbak Nia. Apa jawabannya? Iya, betul, meja. Meja termasuk apa, Mbak Nia? Termasuk benda tak hidup. Betul, jawabannya sudah tepat. Berikan tepuk tangan kepada Mbak Nia. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang makhluk hidup. Adakah yang bisa menyebutkan apa yang termasuk makhluk hidup dari lingkungan sekitar ini? Ya, Mbak Hani? Iya, semut, betul. Semut itu termasuk makhluk hidup, jawabannya sudah tepat. Berikan tepuk tangan kepada Mbak Hani. Nah, untuk selanjutnya, Ibu mau kalian untuk membuat kelompok. Setiap kelompok itu beranggotakan 3 orang. Bisa dipahami? Nah, kalian bisa membagi sendiri-sendiri, terserah mau dengan siapa saja. Baik, kelompoknya sudah terbentuk ya. Nah, di sini Ibu akan membagi sebuah kartu bergambar dan kalian nanti bisa mengkelompokkan benda apa saja sih yang termasuk makhluk hidup dan benda apa saja sih yang termasuk benda tak hidup. Bisa dipahami? Nah, di sini Ibu akan membuatkan kalian sebuah tabel. Nanti kalian bisa memasukkan apa saja sih yang termasuk makhluk hidup dan apa saja sih yang termasuk benda tak hidup. Bisa diikuti? Baik, Ibu akan membuatkan kalian tabel terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa memasukkan makhluk hidup itu apa saja bisa dimasukkan di sini, dan benda tak hidup itu apa saja bisa dimasukkan di sini. Bisa dipahami anak-anak? Nah, untuk selanjutnya bisa dikerjakan ya dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok yang sudah selesai mengerjakan, kerjaannya bisa segera dikumpulkan ya. Nah, sekarang masing-masing kelompok yaitu akan mempresentasikan hasil kerjaannya. Nah, misalnya kelompok 1 sudah mempresentasikan kerjaannya, kelompok 2 bisa menanggapi dari presentasi kelompok 1. Bisa dipahami? Nah, untuk kelompok 1 bisa dipresentasikan kerjaannya. Baik, bagaimana tanggapannya kelompok 2? Baik, sudah betul ya kerjaannya ya. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah, baik, berarti kalian sudah paham ya tentang materi mengenal makhluk hidup dan benda tak hidup. Jadi, makhluk hidup itu adalah segala sesuatu yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dan untuk benda tak hidup itu adalah segala sesuatu yang tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sebelum berlanjut ke kegiatan selanjutnya, di sini apakah ada yang ditanyakan?
Ya, apa Mas Rahma? Ya, kenapa kok pensil dikatakan sebagai benda tak hidup? Nah, karena pensil itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Seperti halnya bernafas, pensil itu tidak bisa bernafas. Yang kedua, bergerak. Pensil itu tidak bisa bergerak dan berkembang biak. Pensil juga tidak bisa berkembang biak. Apakah pensil itu bisa melahirkan? Tentu saja tidak. Nah, apakah pensil itu bisa bertelur? Tentu saja tidak. Nah, oleh karena itu, pensil itu disebut sebagai benda tak hidup. Pertanyaannya sudah bagus. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian sebuah pekerjaan rumah. Yang pertama, yaitu kalian bisa mengamati 3 makhluk hidup bebas. Bisa manusia, bisa hewan, dan bisa tumbuhan. Nah, dari ketiga tadi yang sudah kalian pilih, kalian bisa menyebutkan ciri-cirinya. Nanti bisa dituliskan di buku tugas kalian. Nah, untuk yang kedua, Ibu mau kalian menggambar 1 makhluk hidup kesukaan kalian. Digambar sendiri ya, jangan digambarkan oleh orang tua. Minta bantuan boleh, tapi jangan digambarkan ya. Apakah bisa dipahami dari tugas yang Ibu berikan? Nah, baik, terima kasih. Baik, di sini dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, Mbak Nisa, apa kesimpulannya pembelajaran pagi hari ini? Iya, betul. Jawabannya sudah tepat. Hebat sekali, Mbak Nisa. Berikan tepuk tangan kepada Mbak Nisa. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan makhluk hidup itu ada apa saja? Ada 3, yaitu yang pertama ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Nah, dari ketiga makhluk ini, kita sebagai manusia lah yang termasuk makhluk yang sempurna. Nah, jadi tugas kita sebagai manusia yaitu untuk merawat hewan dan tumbuhan. Karena hewan dan tumbuhan yaitu memiliki sifat yang peka terhadap rangsang. Nah, jadi tugas kita yaitu merawat dengan penuh kasih sayang. Bisa dipahami pesan yang telah Ibu sampaikan? Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi rencana pembelajaran dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.